Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prayogi Giananta dengan NIM J1B0231136 dari kelas Teknik Pertanian 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek saya dengan berjudul Analisis Neraca Massa dan Energi Pembuatan Teh Hitam. Di sini saya sudah membuat PPT tentang analisis neraca massa dan energi pembuatan teh hitam, di mana proses produksi teh melibatkan analisis neraca massa dan energi yang kompleks, memahami input bahan baku, output, dan kebutuhan energi dalam setiap tahapan sangat penting untuk mengoptimalkan efisiensi dan produktivitas. Di mana proses produksi teh hitam ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama pemetikan. Daun teh segar dipetik secara hati-hati dari perkebunan. Terus yang kedua pelayuan, di mana daun ditempatkan dalam ruang lapuk untuk mengurangi kadar air. Dan yang ketiga fermentasi, di mana fermentasi ini daun difermentasikan untuk mengembangkan aroma dan rasa dari teh. Nah, di sini juga saya sudah membuat bahan baku utama dan keluarannya, yaitu pertama yaitu dengan cara input dan output, di mana yang input ini jenisnya seperti daun teh segar, air, energi panas, bahan kimia atau opsional, dan outputnya yaitu pertama teh hitam, kering, air limbah, emisi CO2, dan ampas teh. Dan yang selanjutnya untuk slide keempat yaitu prinsip neraca massa, di mana prinsip ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama konservasi massa, di mana konservasi massa ini memiliki jumlah massa total input sama dengan jumlah massa total output. Dan yang kedua perhitungan neraca, di mana membandingkan jumlah bahan masuk dan keluar pada setiap tahap proses. Dan yang ketiga identifikasi kehilangan, di mana identifikasi kehilangan ini menganalisa penyebab kehilangan massa dan upaya untuk meminimalkannya. Yang slide ke-5 yaitu pertama metodologi perhitungan neraca massa, di mana perhitungan ini dibagi menjadi tiga, yaitu pengumpulan data, yang kedua analisis dan perhitungan, yang ketiga evaluasi dan optimalisasi. Di mana pengumpulan data ini penjelasannya itu mengidentifikasi dan mengumpulkan data input dan output untuk setiap tahap proses. Dan yang kedua, analisis dan perhitungan, di mana menghitung neraca massa dengan membandingkan total input dan output. Dan yang ketiga, evaluasi dan optimalisasi, mengidentifikasi area kehilangan dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya tentang kebutuhan energi dalam pemrosesan teh hitam. Ada tiga energi yang akan digunakan, yaitu pertama dengan bahan bakar, listrik, dan uap panas, di mana bahan bakar ini untuk memanaskan ruang pelayuan dan listrik ini untuk menggerakkan mesin perontokan. Dan yang ketiga yaitu uap panas, di mana untuk meringankan atau mengeringkan teh hitam. Selanjutnya analisis efisiensi dan peluang optimalisasi. Yang pertama identifikasi pemborosan, menganalisis titik-titik pemborosan energi dan massa dalam proses. Dan yang kedua peningkatan efisiensi, menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan dan energi. Dan yang ketiga optimalisasi proses, di mana mengembangkan strategi untuk mengoptimalkan proses pembuatan teh hitam. Oke, langsung saja ke tentang kesimpulan dan rekomendasi, di mana kesimpulannya ini dibagi menjadi tiga, yaitu pertama peningkatan efisiensi, yang kedua berkelanjutan, dan yang ketiga rekomendasi. Di mana yang pertama ini peningkatan efisiensi. Peningkatan efisiensi biasanya tentang analisis neraca massa dan energi dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi produksi teh hitam. Yang kedua berkelanjutan, optimalisasi proses produksi dapat mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan industri teh.
Dan yang terakhir yaitu rekomendasi, menerapkan langkah-langkah perbaikan berdasarkan analisis neraca, massa, dan energi. Hanya itu presentasi dari saya atau tugas proyek dari saya. Kalau ada kekurangan atau eh, kekurangan dalam penjelasan saya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Prayogi Ginanta berterima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.